Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yeni Ismawati dengan NIM 23226 dari Prodi PAUD 4B INISNU Temanggung. Yang kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan judul Strategi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, langsung saja kita simak videonya. Masuk pada bagian yang pertama, latar belakang. Pada dasarnya, setiap anak berpotensi mengalami problema dalam belajar. Hanya saja, problema tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain, karena dapat diatasi sendiri oleh anak yang bersangkutan. Dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang lain. Anak luar biasa atau disebut sebagai anak berkebutuhan khusus memang tidak selalu mengalami problem dalam belajar. Namun, ketika mereka diinteraksikan bersama-sama dengan anak-anak sebaya lainnya dalam sistem pendidikan reguler, ada hal-hal tertentu yang harus mendapatkan perhatian khusus dari guru dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Oke, kita lanjut. Definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuh kembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru antara lain A. Tunagrahita, B. Tunalaras, C. Tunarungu, D. Tunanetra, E. Tunadaksa, F. Tunaganda, G. Kesulitan belajar, H. Anak berbakat, I. Anak autistik, dan J. Hyperaktif atau anak hyperaktif. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini ada dua kelompok, yaitu ABK temporer atau sementara dan ABK permanen atau tetap. Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan atau ANJAL, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD, anak berkesulitan belajar, anak berbakat dan sangat cerdas, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja lanjut ke slide yang berikutnya. Strategi pembelajaran bagi anak tunanetra. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran antara lain. Yang pertama, berdasarkan pengolahan pesan terdapat dua strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan induktif.
Kemudian yang kedua, berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Strategi pembelajaran bagi anak berbakat. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat akan mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Lanjut kita ke slide yang berikutnya. Strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Strategi pembelajaran anak tunagrahita ringan yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain, yang pertama, strategi pembelajaran yang diindividualisasikan. Kemudian yang kedua, strategi kooperatif dan strategi modifikasi tingkah laku. Strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Strategi yang biasa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian tempat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Kemudian yang kedua, pendidikan segresi atau terpisah. Strategi pembelajaran bagi anak tunalaras. Untuk memberikan layanan kepada anak tunalaras, model-model pendekatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menggunakan model biogenetik. Kemudian yang kedua, model behavioral atau tingkah laku. Kemudian yang ketiga, model psikodinamika. Kemudian yang keempat, ada model ekologis. Strategi pembelajaran bagi anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, anak kesulitan belajar membaca, yaitu melalui program delivery dan remedial teaching. Kemudian yang kedua, anak berkesulitan belajar menulis, yaitu melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan. Strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu antara lain strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok, individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan, anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Sepertinya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya dalam saya menampilkan video pembelajaran kali ini, saya memohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.